الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah berikan banyak nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat malam ini kita bisa hadir di kajian rutin kita untuk bersama-sama kita membaca, mengambil kebaikan, keberkahan, faidah-faidah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada putra, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membaca surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Karena ayatnya panjang, mungkin kita 15 ayat Bapak Ibu. Kita baca dulu, kita ambil keberkahan dengan tilawatul Quran. Saya awali, Bapak Ibu bisa menirukan. Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر.
Wajumi'asy syamsu wal qamar. Perhatikan Bapak Ibu antara sin dan sin ya. Shin yang titik tiga punya sifat tafasi menyebar udaranya. Sedangkan yang sin dia tidak, dia hanya punya sifat hamas ya. Jadi perlu dibedakan antara syamsi, samsu ya. Wajumi'asy syamsu wal qamar. Silakan. Wajumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Ila rabbika yawma idin. Nah, jangan sampai salah Bapak Ibu. Yawma idinil, yawma idinil ya. Jadi di sini asalnya yawma idin tanwin menghadapi yaitu alif lam ya. Sehingga maka nunnya dipisah yauma idzinil ya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu, ini asalnya yauma idzin ketemu dengan alif lam, cara bacanya yauma idzinil pakai nun ya, pakai nun. Saya ulang. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ala nafsihi basirah. Perhatikan Bapak Ibu, antara si yang pertama dengan sod si harus dibedakan gitu Bapak Ibu ya. Yang sin dia punya sifat istifal, dia lidahnya tidak terangkat, nafsihi. Yang kedua, basi pakai sod Bapak Ibu, diangkat pangkal lidahnya ke atas. Basi, basi, si ya. Jadi tidak sama antara nafsi dan basi ya. Jadi beda. Saya ulang. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Alqa ma'adhirah. Ya, cukup Bapak Ibu 15 ayat karena panjang ayatnya ini atau surat ini Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu, sungguh aku bersumpah. Biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala
uqsimu bin nafsil lawwamah wala uqsimu, dan sungguh aku bersumpah bin nafsi, dengan jiwa, al-lawwamah, yang menyesali. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ayahsabu, apakah mengira, al-insanu, manusia itu, allan, bahwasanya tidak, najma'a, kami mengumpulkan, idhamah, tulang belulangnya, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala, benar, qadirina, berkuasa, ala, atas, an-nusawwiya, kami sempurnakan, bananah, jari jemarinya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridu, bahkan menghendaki, al-insanu, manusia itu, liyafjura, untuk durhaka, amamah, di hadapannya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu, ia bertanya, ayyana, kapankah, yaumul qiyamah, hari kiamat itu. Fa idza bariqal basar, fa idza, maka apabila, bariqa, telah bingung, al-basar, pandangan itu, wa khasafal qamar, wa khasafa, dan hilang cahaya, al-qamar, bulan itu, wa jumi'a syamsu wal qamar, syamsu wal qamar, wa jumi'a, dan dikumpulkan, as-syamsu, matahari, wal qamar, dan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Yaqulu, berkatalah, al-insanu, manusia itu, yawma idzin, pada hari itu, ainal mafar, di manakah tempat berlari, kallana wazar, kalla, sekali-kali tidak, la wazar, tidak ada tempat berlari,
ila rabbika yawma idinil mustaqar ila rabbika yawma idinil mustaqar ila rabbika kepada Tuhanmu yawma idin pada hari itu al mustaqar tempat kembali yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar yunabba'u diberitakan al insanu kepada manusia yauma idin pada hari itu bima tentang apa yang qaddama dia lakukan wa akhar dan dia tinggalkan balil insanu ala nafsihi basira balil insanu ala nafsihi basira balil insanu bahkan manusia itu ala nafsihi atas dirinya basirah menjadi saksi walau alqa ma'adhira walau alqa ma'adhira walaupun alqa dia melemparkan ma'adhira alasannya ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Surah Al-Qiyamah berkaitan dengan peristiwa hari kiamat nanti. Yang ini bagian dari keimanan kita tentang adanya hari kiamat. Jadi perjalanan manusia Bapak Ibu itu masih panjang ya. Dulu kita ada di alam ruh, kemudian dulu kita di alam rahim, sekarang kita di alam dunia. Alam dunia. Nanti ketika kita meninggal dunia, kita masuk di alam barzah atau alam kubur. Kemudian kita akan menunggu datangnya hari kebangkitan, disebut dengan Yaumul Ba's, hari kebangkitan, hari kiamat. Kiamat artinya karena hari yang pasti terjadi, ya, yang pasti tegak, kiamat. Maka nanti banyak nama-nama hari kiamat, ya, kadang disebut dengan ya sifat-sifatnya, az-zalzalah, ya, al-haqqah, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, ya, dipertemukan dengan yaitu ruh, jadi ruh dan jasad akan dipertemukan, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa akan dipertemukan dengan jasadnya. Jadi jasad nanti akan dihidupkan oleh Allah, dipertemukan dengan yaitu ruh, ya. Kemudian nanti akan digiring, dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Ya. Di sana akan menunggu peradilan Allah, ya. Dan lama, ya. Matahari didekatkan, ya, sangat dekat sehingga manusia mengalami kepanasan, ya. Maka ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Ada di situ imam yang adil, ada orang yang sedekah, ada orang yang dia karena zikirnya, ya. Dan pernah kita sampaikan tentang 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti ada terjadi namanya syafaatul udma. Kemarin kita bahas tentang syafaat al-udma atau syafaat, ya, yang pernah kita sampaikan, ya.
yang secara ringkas saya sudah tuliskan sini. Jadi ada namanya syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Nanti ketika manusia menunggu peradilan Allah, akhirnya Nabi memuji Allah SWT, ya, dan Nabi kemudian memohon kepada Allah, ya, agar dimulai peradilan, ya. Kemudian ketika sujud Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian Allah manggil, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, ya. Kemudian wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberikan, wasfatu syafa', berilah syafaat dan engkau akan berikan syafaat. Barulah mulai peradilan. Dan Nabi waktu itu ketika mengangkat kepalanya, apa yang beliau ucapkan? Ya Rabbi ummati ummati, ya Tuhanku umatku umatku. Diulang lagi, ya Rabbi ummati ummati, ya Tuhanku umatku umatku. Diulang 3 kali, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umat saya ya Allah, umat saya, ya. Di sini bukti cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya. Beliau berharap agar apa? Agar manusia itu tidak mengalami musibah, kecelakaan, ya, sehingga nanti banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaih, wahai Muhammad, masukkan dari umatmu orang yang tidak ada hisab atasnya, min babil aiman, dari pintu yang kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, ya. Inilah Bapak Ibu, ya, bukti kasih sayang dan cintanya Nabi Muhammad SAW, ya, kepada siapa? Kepada umatnya, ya. Dan beliau punya doa yang sangat mustajab dan disimpan doa tersebut nanti di hari kiamat sebagai apa? Syafaatan li ummati, untuk syafaat memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya. Ini ada syafaat dari Rasulullah SAW kepada orang yang harusnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan, ya, dengan izin Allah lewat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yukhraju qaumun minan nar bisafaati Rasulillahi atau Muhammad SAW. Dikeluarkan satu kaum dari neraka, ya, dia sudah masuk neraka, diselamatkan. Fa yadkhuluna al-jannah, akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Yusammuna al-jahannamiyin, mereka dikenal dengan nama jahannamiyun, orang-orang yang masuk neraka jahanam, ya. Kemudian diselamatkan, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat beliau kepada orang yang berbuat dosa besar, al-kabair, ya, yang dia sudah masuk ke neraka, dikeluarkan, ya. Sehingga beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kepada, yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti ini, ternyata Allah itu maha luas rahmatnya, dan Nabi Muhammad SAW itu juga sangat penyayang dan sangat berharap umatnya itu tidak mengalami musibah. Coba kita contoh Bapak Ibu sifat-sifat seperti ini, kalau bisa, ya. Ketika menghadapi orang yang berbuat dosa, misalkan ada orang yang dia masih berbuat dosa, coba kita mampu enggak memohonkan ampun orang tersebut, ya. Ya Allah, ampunilah si fulan, karena ini akhlak Nabi, ya. Disebutkan di sini wal asad alladzi, dan orang yang berbuat dosa mereka adalah siapa? Yang masuk ke dalam neraka. Kal qatli, orang yang membunuh, wazina, orang yang berzina, wasurbi, orang yang minum khamr, wasaraqah, orang yang mencuri, orang yang memakan harta anak yatim, berbuat riba, ya, orang yang berbuat sihir yang tidak mengeluarkan dari Islam, orang yang menuduh orang lain dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini semuanya dosa-dosa besar, ya. Tapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dikeluarkan, ya. Berarti apa hikmahnya? Nabi itu
berharap umatnya tidak masuk ke dalam neraka. Ya, coba yang seperti ini kita mencontoh, ya, kita mencontoh, ya, ketika ada orang misalkan namimah, ada orang menggunjing, ada orang ghibah, ya Allah, alhamdulillah si fulan, alhamdulillah si fulan, alhamdulillah kami ya Allah, seperti itu, ya, karena ternyata beliau itu orang yang, ya, sangat berharap umatnya tidak masuk ke dalam neraka, seperti itu. Nih ya, jadi orang yang masuk ke dalam neraka dari orang yang berbuat dosa besar dikeluarkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan izin Allah SWT, ya. Kemudian ada juga syafaat beliau untuk orang yang masuk ke dalam surga, ya, untuk ditinggikan surganya, apa tempatnya di surga nanti. Ada juga syafaat orang yang sering berdoa setelah azan. Maka Bapak Ibu jangan lupakan kalau ada azan, muadzin selesai, maka doakan Allahumma rabba hadhihi ta'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'atta. Orang yang berdoa seperti itu, apa kata Rasulullah SAW? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, ya. Kemudian syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memperbanyak sholawat, ya. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga syafaat-syafaat yang lainnya, termasuk kepada pamannya, termasuk kepada orang yang penghuni kuburan yang waktu itu disiksa karena apa? Karena suka namimah dan suka tidak membersihkan najisnya dari kencingnya. Kemudian Nabi mengambil yaitu sebatang, ya, pelepah kurma, ditancapkan, dengan izin Allah diringankan yaitu siksanya. Ada juga syafaat bagi orang-orang yang amanah dan jujur, Bapak Ibu. Ini mungkin agak baru ini, ya. Apa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, itmanu li sittan min anfusikum, jagalah atau penuhilah untukku 6 perkara pada diri kalian, maka akan kujamin bagi kalian yaitu surga. Kalau kalian bisa menjamin untukku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Addu idza utumintum, penuhilah jika kalian dipercaya. Kalau kalian diberi amanah, dipercaya, maka jadilah orang yang amanah. Wa aufu idza ahadtum, jika kalian telah berjanji, maka penuhilah janji tersebut. Kemudian wasduku idza hadatstum, jujurlah ketika kalian berbicara, ya. Wahfadu furujakum, dan jagalah yaitu kemaluan atau kehormatan kalian. Wa ghaddu absarakum, dan tahanlah pandangan kalian. Wa kufu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Orang yang bisa menjaga 6 perkara ini, maka insya Allah dia akan dijamin akan masuk ke dalam surga, ya. Ini. Kemudian di samping syafaat dari Rasulullah SAW, ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari surah Al-Mulk. Ya, tiap malam Bapak Ibu diusahakan kita membaca surah Al-Mulk, ya, karena nanti akan memberikan syafaat di alam kuburnya, ya. Sebagaimana juga syafaat dari amal soleh, anak kepada orang tuanya, ya, seperti itu. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, maka Bapak Ibu, kita sebagai anak, ya, kalau kita ingin orang tua kita nanti dibahagiakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka sekarang kita banyak membaca Quran, belajar mempelajari Quran, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'al Quran wa akmalahu, barang siapa yang dia membaca Quran dan menyempurnakan, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan kandungan isi Quran tersebut, ulbisa walidahu yaumal qiyamah, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota nanti di hari kiamat, ya. Orang tua mana yang tidak akan bahagia ketika nanti dipakaikan mahkota di hari kiamat? Karena apa? Anak-anaknya sering membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, ya. Ini. Dan kalau kita ingin nanti dipakaikan, maka ajarkan Quran kepada anak kita masukkan TPA,
anak kita diajarkan tentang Quran sehingga dia setiap hari baca Al-Quran. Sebagaimana syafaat orang yang mensolatkan jenazah muslim yang lainnya, termasuk syafaat dari para malaikat dan orang-orang mukmin. Ya. Yang terakhir adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah nanti akan mengeluarkan yaitu satu kaum, ya, fayaqbidu qabdatan minan nar, akan mengambil yaitu satu genggaman dari neraka, fayukhriju minha, dikeluarkan dari neraka tersebut, kauman, satu kaum, lam ya'malu khairan qattun, yang dia belum pernah berbuat amal kebaikan sama sekali. Ya, ini. Jadi itulah Bapak Ibu perjalanan nanti di hari kiamat, ada syafaat. Kemudian ada hisab Bapak Ibu, nanti akan dihisab manusia. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang tadi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, salah satunya tidak dihisab. Ya. Kemudian penyerahan catatan amal Bapak Ibu, kemudian mizan akan ditimbang amal kita, kemudian sirat, kita nanti akan menyeberang sebuah titian yang bawahnya adalah neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Jadi perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu. Ini baru 1, 2, 3, 1, 2, 3, masih ada banyak. Sehingga ini menjadi nasihat bagi kita. Ya, surah Al-Qiyamah yang kita baca tadi Bapak Ibu banyak memberikan pelajaran kepada kita. Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang senantiasa menyesali, mencela pada dirinya sendiri. Disebutkan Bapak Ibu dalam tafsir bahwasanya maksud dari lawamah, mencela, adalah idza ahsanat lamat. Kalau manusia itu berbuat kebaikan, dia akan menyesal. Misalnya dari sisi mana? An adami ziyadah. Kenapa dulu ketika di dunia tidak menambah amal soleh, ya. Jadi menyesalnya kenapa dia tidak menambah. Ketika dia baca Quran sehari mungkin habis subuh, ya, kenapa dulu saya tidak menambah habis asar, habis maghrib, ya. Ketika dia thalabul ilmi seminggu 1 kali, kenapa dulu saya tidak menambah 2 kali? Dia akan menyesal, ya. Wa in asaat lamat an adabi taksir, ya, ketika dia berbuat keburukan jelas dia akan menyesal kenapa dulu melanggar yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan yaitu an-nafsu al-lawamah, jiwa yang senantiasa menyesali, mencela pada dirinya, seperti itu. Iya. Kemudian ayasabul insan allan najma'i dhamah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami Allah tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan Allah mampu untuk menyusun, menyempurnakan yaitu jari jemarinya. Bahkan manusia itu berkehendak untuk berbuat yaitu durhaka, ya, terus menerus di hadapannya. Ada satu faedah Bapak Ibu dalam ayat ini, bahwasanya manusia itu diciptakan walaupun manusia itu banyak, tapi tidak ada yang sama, pasti ada bedanya. Nah, salah satu bedanya dari sisi mana? Dari apa? Dari garis-garis tangan. Dari garis-garis tangan. Ya. Takhtalifu bainal insan wal insan. Manusia akan berbeda di antara manusia dengan manusia yang lainnya. Mungkin wajahnya berbeda, suaranya berbeda, bahasanya berbeda. Mungkin wajahnya berbeda, sama, mirip, tapi nanti suaranya biasanya berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dia mungkin sama wajahnya, sama suaranya, jari atau garis tangan itu tidak akan sama, ya. Maka disinilah letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya manusia itu tidak ada yang sama, ya. Fakama khalafa ta'ala bainal insan wal insan, sebagaimana Allah membedakan manusia dengan yang lainnya, suara satu dengan suara yang lainnya, Allah membedakan di antara khututil asabi, jari, yaitu garis-garis tangan, ya. Maka ada istilah apa? Sidik jari, ya, sidik jari. Itu kalau sudah
ketemu ya pasti akan ketemu, pasti itu nggak akan salah ya, karena apa, sidik jari itu sangat-sangat akurat ya, sangat-sangat akurat ya, sehingga falidalika ustumilat fil imdoat, sehingga sidik jari ini digunakan ya dalam termasuk persaksian ya, sehingga diterima persaksian orang tersebut. Ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia bertanya, yasalu ayyana yaumul qiyamah, bertanya dia kapankah hari kiamat itu, faida bariqal basar ya, ketika pandangan itu sudah melemah ya atau bingung, wa khassafal qamar, dan hilang cahaya, maka ada namanya salat khusuf ya. Kalau gerhana matahari namanya salat apa? Khusuf. Kalau gerhana matahari namanya kusuf ya. Kalau bulan namanya khusuf, kalau matahari kusuf ya. Artinya apa? Artinya cahayanya hilang ya, cahayanya hilang. Maka dianjurkan kita untuk sholat apa? Sholat khusuf atau sholat kusuf ya, gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Karena nanti Bapak Ibu, makanya Nabi itu ketika ada gerhana, beliau itu sangat khawatir ya, sangat khawatir jangan-jangan terjadi hari kiamat ya, sehingga beliau itu mondar-mandir keluar masuk rumah seperti itu ya. Kemudian beliau sholatnya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, bacaannya lama ya. Kemudian ada khutbah ya, khutbah. Jadi kalau pas ada gerhana itu dianjurkan aja masjid-masjid sekitar untuk sholat apa? Sholat gerhana, mengingatkan tentang kekuasaan Allah ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di hari kiamat cahaya bulan, cahaya matahari akan hilang ya. Sehingga Nabi khawatir jangan-jangan ini terjadi hari kiamat ya, mengingatkan. Dan mengingatkan pula bahwasanya gerhana bulan itu bukan karena matinya seseorang ya. Kalau orang Jawa ya kayak apa namanya, matahari atau dimakan apa, buto namanya ya, dimakan buto ya, bukan, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam khutbah itu diingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan ya. Kemudian manusia ketika terjadi hari kiamat, mereka berkata, ainal mafar, di manakah tempat berlari? Allah tegaskan, kalla la wazar, tidak ada tempat berlari. Kepada Tuhanmu lah pada hari tersebut, yaitu tempat kembali. Kemudian yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, akan dikabarkan manusia itu pada hari kiamat apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditinggalkan ya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita berusaha mumpung kita masih hidup ya, karena nanti akan diperlihatkan amal yang kita lakukan, termasuk dosa yang kita lakukan nanti akan ditampakkan ya, bima qaddama wa akhar, apa yang telah diusahakan dan apa yang telah ditinggalkan atau yang telah dilakukan. Maka di sini ada faidah annal mu'mina, bahwasanya orang mukmin itu yusabu ala ma akhara min sunnatin hasanatin. Seorang yang dia berbuat amal kebaikan ya, sunnah hasanah, perbuatan baik, maka akan diganjar dengan pahala ya. Dan orang yang dia berbuat merintis perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya ya, dosanya. Sehingga karena kita nanti sama-sama akan meninggal dunia Bapak Ibu, dunia akan kita tinggalkan cepat atau lambat ya, siap atau tidak siap, maka mari kita berusaha kita memperbanyak amal kebaikan, dan kalau bisa terus menerus pahalanya akan mengalir ya. Di antaranya apa Bapak Ibu, pahala yang terus mengalir ya, disebutkan dalam beberapa hadis. Di antara pahala yang mengalir, kata Rasulullah SAW, inna mimma yulhaqul mu'min, sesungguhnya di antara apa yang mengiringi orang mukmin ya, atau yalhaqul mu'mina min amali, dari amalnya, pertama adalah ilman alamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan. Bapak Ibu punya bisa
membaca Quran, ajarkan Quran kepada tetangga, teman, ya, minimal kepada anak-anak. Kalau untuk ibu-ibu, ya, untuk anak-anaknya sendiri, karena nanti akan dapat pahala terus menerus, ya, terus menerus. Panjenengan bisa sholat, ya, ajarkan orang yang belum bisa sholat, karena banyak orang yang sholatnya belum benar, ya. Ketika sujud hidungnya nggak nempel apa? Nggak nempel karpet, nggak nempel tanah, ya. Ini, nah, kamu ajarkan, itu akan menjadi apa? Pahala yang mengalir, ya, seperti itu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Atau kajian-kajian seperti ini, ya, kita dukung dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan apa yang kita punya. Wa walatan salihan tarokahu. Kemudian yang kedua, anak yang soleh yang dia tinggalkan, itu akan mengiringi pahalanya terus, ya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Syaratnya apa? Anak itu adalah anak yang soleh. Dan anak akan menjadi soleh, atau ciri anak soleh itu dia mau sholat. Dan dia akan mendoakan orang tuanya kalau anak itu mau sholat. Kalau anak enggak sholat, itu sangat sulit dia akan mendoakan orang tuanya. Saya tadi siang, ya, ngobrol-ngobrol, ya, dengan seseorang, orangnya buta. Kemudian dia pernah menyampaikan, ada seorang ustadz, katanya, dia mengatakan gini, sudah, jangan berharap, ya, toh, pahala dari anak-anak sekarang, ya, toh. Gimana? Anaknya nggak sholat gimana? Ya, toh, mendoakan orang tuanya, gitu kan. Mendoakan orang tuanya. Pokoknya sekarang beramal soleh, ya, untuk diri kita, mudah-mudahan nanti dapat pahala. Jaga ke anak itu ora gelem salat, ya toh. Bahkan anak itu wani wong tua, ya toh. Ini gimana mau menjadi anak yang soleh, jadi pahala yang mengalir. Wong anaknya saja dia berani sama orang tua. Ceritanya itu, anak itu sering ngerasani bapak nih. Jadi bapak nih dewe dirasani, ya toh. Orang tuanya sendiri digerundeli di belakang, di depan itu baik, tapi kalau di belakang, ya tadi itu sering menghibah orang tuanya. Ini gimana jadi anak yang soleh, ya, seperti itu. Ya, tapi kita tidak boleh pesimis, Bapak Ibu. Doakan selalu anak-anak kita, ya, anak-anak kita doakan, Robbi habli minas sholihin, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, ya. Jadi ya Allah, jadikan anakku dan keturunanku adalah orang-orang yang menegakkan salat. Nah, dan kita sebagai orang tua harus menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita berharap anak kita salat, kita juga harus salat. Kalau kita berharap anaknya soleh dan solihah, orang tuanya juga harus soleh dan solihah. Nah, seperti itu. Jadilah contoh yang baik. Pilihkan lingkungan tempat belajar yang baik, ya. Ajarkan sholat sejak kecil, Bapak Ibu, ya. Jangan ngajarkan itu kalau sudah dewasa, itu sangat terlambat dan sangat susah, Bapak Ibu, ya. Maka anak insya Allah akan menjadi baik ketika dibiasakan sejak kecil, ya, sejak kecil, ya. Karena kita menghadapi anak-anak itu kalau sudah SMA, Bapak Ibu, itu sudah sangat susah, ya. Disuruh sholat malah lari, ya, seperti itu. Itu, ya. Jadi anak yang soleh yang dia tinggalkan. Au mushafan warathahu. Kemudian amal soleh yang terus mengalir apa? Dari mushaf. Bapak Ibu bisa beli Quran, tumbas Quran 3, 5, 10 atau 1, sumbangkan ke masjid, wakafkan ke panti asuhan, pondok pesantren, kasihkan orang yang dia butuh. Baca ini Quran, ini wakaf dari saya, ya. Maka insya Allah Bapak Ibu kita akan dapat pahala yang mengalir, ya. Mushafan au masjidan banahu, ya, atau masjid yang dia bangun. Kalau ada pembangunan masjid, kita bisa urun semen, urun pasir, urun uang, ya, atau apa yang kita punya. Maka insya Allah kita akan menjadi pahala yang mengalir. Ketika masjid digunakan untuk ibadah, maka orang-orang yang dia membangun akan dapat pahala yang terus mengalir. Au baitan li ibni sabil banahu, atau dia membangun rumah memang dikhususkan untuk ibnu sabil,
orang-orang yang dia dari jauh, dari luar Jawa misalkan, dia sekolah di sini, digunakan untuk apa? Tempat singgah mereka. Ya, orang yang terputus, nggak punya perbekalan, suruh tinggal di situ. Ya, tapi ya gratis, jangan bayar. Ya, gratis. Ya, akan dapat apa? Pahala. Ya, kalau membayar ya nggak jadi pahala nanti. Gitu. Gratis. Ya, seperti itu. Jadi memang rumah khusus untuk apa? Orang-orang yang terputus, ya, nggak punya bekal, atau memang orang-orang yang mau yaitu menuntut ilmu. Au nahran ajrohu, atau yaitu nahr, yaitu sungai yang dia alirkan, atau dalam keterangan yang lain sumur yang dia buat, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika waktu sehatnya dan waktu hidupnya, maka tulqihu min ba'da mautihi, semua itu akan mengiringi, mengikutkan atau mengikuti orang tersebut setelah matinya. Ya. Maka Bapak Ibu pilih di antara 6 tadi, 6 atau 7 ini ya. Kira-kira apa yang kita mampu Bapak Ibu? Ya, kita nggak punya uang, ya kita bisa dengan tenaga kita, anak-anak kita jadikan anak yang baik, yang soleh, ya seperti itu, agar jadi apa? Mengalir. Au gharasa nakhlan. Nah, di sini ada juga, atau menanam pohon kurma. Ya kalau Arab ya kurma, kalau kita ya pohon lah yang kira-kira bermanfaat, ada buahnya, ya. Dan diniatkan pohon itu, siapapun yang memanfaatkan pohon itu saya wakafkan, ya. Jadi yang ngambil apa? Yang ambil buahnya diikhlaskan, insya Allah jadi apa? Jadi pahala, ya. Jangan malah dibrongsong ya. Kalau dibrongsong ya nanti nggak jadi pahala nanti. Ya. Jadi siapapun yang mengambil silahkan gratis dan silahkan ambil, ya. Maka insya Allah akan jadi apa? Jadi pahala, ya. Ini. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi ini termasuk pahala yang terus mengalir, ya. Atau panjenengan ketika tidak punya uang, tidak punya apa, itu bisa merintis kebaikan, ya. Kita bisa mengkoordinir, ya, Pak Takmir atau Pak RT, Pak siapa, yuk kita ngadakan baksos misalkan, bakti sosial, kumpulkan anak-anak yatim, ya, merintis kebaikan, sebulan sekali kumpulkan, santuni anak yatim, orang-orang yang kaya, ya, dimintai dana, donatur, ya, untuk apa? Untuk berbagi kepada anak-anak yatim. Maka ini adalah merintis kebaikan, ya. Maka ketika rintisan itu terus dilakukan setiap sebulan sekali, walaupun dia sudah meninggal dunia, akan menjadi pahala yang terus menerus. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa merintis perbuatan dalam Islam, kana lahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti perbuatan setelahnya, ya, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Ini jadi kalau kita punya kekuasaan, kesempatan kita untuk yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, yang jadi RT, yang jadi dukuh, yang jadi ketua takmir, kesempatan untuk mencari ladang pahala, ya, pahala. Mumpung ada kekuasaan, ada pengaruh, ya, kita buat yaitu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian balil insanu ala nafsihi basirah, ya, bahkan manusia terhadap dirinya sendiri dia akan menjadi saksi. Nanti di hari kiamat nanti akan banyak menjadi saksi Bapak Ibu, anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, ya. Kemudian semuanya akan menjadi saksi, termasuk itu bumi yang kita injak Bapak Ibu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, ya. Jadi saya baca di mana tadi? Nah, di sini. Dalam surah An-Nur Bapak Ibu. Surah An-Nur ayat yang ke-24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah SWT berfirman, pada hari kiamat nanti lisan-lisan mereka, lidah-lidah itu akan menjadi saksi. Tashhadu alaihim, menjadi saksi atas mereka, lidahnya, ya, wa aydihim, kemudian apa? Tangan-tangannya, wa arjuluhum, dan yaitu kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi banyak saksi. Badan kita sendiri akan menjadi saksi. Belum lagi orang lain Bapak Ibu. Belum lagi tanah yang kita
yang kita injak seperti ini, ya. Sehingga dalam surah apa? Al-Zalzalah itu ya. Yauma idzin tuhadditsu apa? Akhbaruha. Ya, ketika nanti bumi akan bercerita tentang perbuatan manusia yang dia lakukan di atas muka bumi, ya. Maka bumi akan bercerita, ya, seperti itu. Ya. Saya tadi lihat gambar apa, dundut ini bagus nih apa, lahar. Bayangkan Bapak Ibu, nanti neraka jahanam itu sangat panas Bapak Ibu ya. Ini gambaran di dunia aja seperti ini panasnya. Nanti kita melihat tentang panasnya dunia. Enggak ada suaranya. Suaranya enggak nampak ya Mas? Enggak nampak, suaranya enggak bisa. Biasanya langsung ya. Ini apa? Lahar ini ya Allah. Ini Los Angeles ya. Ini kalau ini lahar ini bukan Los Angeles ini, bukan California. Ya ngeri ya, ya Allah. Ini panas dunia aja seperti ini ya. Ya, itulah Bapak Ibu sedikit gambaran tentang hari kiamat. Allah ceritakan dalam surah Al-Qiyamah, ya, Al-Qiyamah. Walau alqa ma'adirah, walaupun mereka mengemukakan yaitu alasan-alasan mereka, maka tidak akan bisa menolak